adakah di sini teman-teman yang masih ragu untuk memulai ternak ayam kampung? Ketika teman-teman sebenarnya itu sudah punya keinginan, kepingin mulai untuk ternak ayam kampung, tetapi nyatanya kok sampai sekarang masih ragu, masih belum bergerak. Biar teman-teman semakin yakin ya, ini ada beberapa tips. Kami sudah merangkumnya, semoga saja nanti teman-teman tidak gagal paham. Yang pertama yaitu lakukan riset pasar. Untuk apa? Untuk melihat potensi bisnis dari ternak ayam kampung. Ini penting sekali teman-teman buat teman-teman supaya nantinya bisa lebih paham tentang potensinya. Kira-kira nanti ke depannya itu usaha ternak ayam kampung itu bagaimana? Kira-kira bisa cuan apa enggak? Bisa untung apa enggak? Kira-kira mudah diserap pasar atau tidak? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Makanya penting banget buat kita lakukan riset pasar dulu. Kira-kira bagaimana kebutuhan daging ayam kampung di sekitar kita, di pasaran kita. Supaya kita punya gambaran, kira-kira pasar itu serapannya seperti apa. Apakah bagus menjual dagingnya, ataukah bagus menjual telurnya. Atau mungkin menjual bakal indukannya, atau DOC-nya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Pastikan modal yang cukup. Karena ternak ayam kampung ini kita tentunya butuh modal teman-teman. Misal kita pakai sistem pembesaran nih sebagai contoh. Kita pelihara 100 ekor saja, itu sudah modalnya lumayan. Anggaplah untuk beli DOC satu box, itu harganya sudah di kisaran 700 ribuan, bahkan bisa lebih. Terus untuk beli pakannya sampai panen kurang lebih 5 karung untuk 100 ekor. Kalau per karungnya harganya 500 ribu saja, maka sudah 2,5 juta. Ditambah modal beli DOC-nya tadi 700 ribu, maka totalnya sudah 3,2 juta. Belum lagi modal untuk membangun kandangnya. Belum lagi untuk biaya listriknya, vitaminnya, dan masih banyak lagi. Jadi modalnya lumayan ya. Makanya kami sarankan mulai saja dari apa yang kita punya. Kalau misalkan mampunya beli 5 ekor, ya sudah beli saja 5 ekor. Misal hanya mampu beli sepasang, ya beli sepasang. Mulai saja dulu, jalani dulu. Yang penting itu berani, tidak perlu gengsi. Kemudian selain langsung memulai, kita juga harus sabar dan konsisten teman-teman. Itu nanti modalnya akan ada sendiri kalau kita sabar dan konsisten. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pelajari tentang ternak ayam kampung. Nah, ini modal ilmu teman-teman. Jadi ada ilmu yang memang harus kita pelajari dulu sebelum kita terjun. Biar nanti itu kita tidak terkesan gerusa-gerusuh, biar tidak kesandung, tidak terperosok ke lubang kesesatan. Pelajari dulu tentang ternak ayam kampung secara garis besar itu seperti apa. Jika sudah paham ilmunya, barulah setelah itu kalau teman-teman sudah mantap, maka kita lanjut dulu ke poin berikutnya. Jangan langsung ternak dulu, baru nonton sampai poin 3 langsung ternak, nanti kurang lengkap tipsnya. Jadi tonton dulu sampai habis. Oke, sekarang poin yang keempat. Ini penting juga teman-teman, yaitu persiapan lahan dan kandang. Lahan dan kandang harus yang baik, kemudian harus yang aman, harus yang nyaman untuk ayam. Jadi lahan yang bagus itu yang seperti apa? Kandangnya yang bagaimana? Sebenarnya ini sudah sering kita bahas, tetapi mungkin kapan-kapan kita akan bahas lagi supaya teman-teman lebih paham. Karena kadang kalau mencari video yang dulu-dulu itu kan susah ya, nggak ketemu-ketemu. Intinya kandang yang bagus itu adalah kandang yang nyaman untuk ayam. Dari segi alas kandangnya, manajemen bau kotorannya, kemudian sirkulasi udaranya, kepadatan populasinya, dan sebagainya. Kapan-kapan kita akan bahas lagi secara detail. Sekarang kita lanjut dulu ke poin yang kelima, yaitu dapatkan pasokan pakan sesuai kebutuhan. Jadi ini kaitannya dengan logistik atau kebutuhan operasional. Ini penting teman-teman. Sebelum kita memulai, itu kita harus tahu dulu sumber pakan yang mau kita pakai itu dari mana. Masa kita mau memulai ternak tapi tidak tahu beli pakannya di mana, kan lucu. Itu namanya agak nekat ya. Nanti bisa bahaya. Jadi yang terpenting
kita pastikan dulu ketika kita mau mulai ternak, nanti pakannya itu dari mana, belinya di mana. Ya pastikan yang gampang, yang dekat, yang murah, yang mudah, biar nantinya enak. Untuk poin berikutnya kita lanjut lagi. Pertimbangkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan, karena mengurusi ternak ayam itu kan butuh waktu dan tenaga. Jadi untuk ternak ini sebenarnya kalau kita baru belajar, sebaiknya kita mulai dari sedikit dulu. Secara segi waktu itu tidak terlalu menguras waktu kita, tenaganya juga lebih hemat tenaga. Sebenarnya misal kita sambil kerja itu juga masih sangat bisa teman-teman. Banyak juga loh peternak yang sekarang itu punya banyak populasi, yang dulunya memulainya masih mungkin sambil nyambi, mungkin jadi guru sekalian nyambi ternak, atau mungkin seorang karyawan perusahaan swasta sambil nyambi ternak, itu banyak. Dan sekarang mungkin akhirnya menjadi full jadi bos ternak ayam kampung, itu ada. Jadi sekarang sudah tidak kerja lagi, tapi full mengurusi ayam-ayamnya. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu menjalin hubungan baik dengan peternak-peternak lain, dengan peternak yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Jadi biar teman-teman makin mantep, maka sebaiknya membangun relasi. Ini penting, nanti kaitannya agar ketika ada apa-apa, itu kita lebih enak cari solusinya. Kita bisa bertanya ke teman-teman yang lain, yang lebih berpengalaman. Oke, itu tadi ya 7 poin tentang tips yang sudah kami rangkum. Semoga saja setelah melihat video ini, teman-teman jadi lebih mantap. Kalau memang ada yang kepengen buat ternak ayam, maka 7 poin yang perlu teman-teman pertimbangkan ya tadi itu. Coba kita ulas sekali lagi. Yang pertama tadi, lakukan riset pasar untuk melihat potensi bisnis ternak ayam kampung. Kemudian yang kedua, pastikan modalnya cukup. Mulai dari apa yang kita punya, tidak perlu muluk-muluk harus populasi besar, itu nggak harus. Mulai saja sedikit dari apa yang kita punya sambil belajar. Lalu yang ketiga, pelajari tentang ternak ayam kampung, cara perawatannya. Yang keempat, persiapkan lahan dan kandang, persiapkan kandang yang bagus, yang baik, yang nyaman untuk ayam. Yang kelima, dapatkan pemasok pakan, ya, pasokan pakan. Kemudian pertimbangkan waktu dan tenaga, karena mengurusi ternak ayam pastinya kan butuh waktu, butuh tenaga. Lalu yang terakhir atau poin yang ketujuh itu adalah menjalin relasi, menjalin hubungan baik dengan peternak-peternak yang lebih senior atau rekan-rekan peternak lain, supaya nanti bisa saling sharing-sharing, saling belajar bareng. Kalau ada apa-apa juga bisa cari solusinya bareng-bareng. Misal kita kesulitan cara menjual ayam, itu kalau kita punya relasi, punya kenalan peternak-peternak lain, maka tidak menutup kemungkinan bisa jadi peternak lain itu justru mereka malah kekurangan pasokan, mereka kesulitan untuk menyuplai ke pelanggan mereka. Makanya penting sekali kita untuk membangun relasi. Oke, sudah jelas ya pesan kami. Seandainya teman-teman itu sudah mantep untuk terjun ke ternak ayam kampung, maka harus semangat, harus sabar dan konsisten. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Salam sukses untuk kita semua.